Hai, bagi kalian yang baru datang ke channel ini, perkenalkan, aku Randi Rahman, seorang content creator, filmmaker wannabe, dan juga menyukai segala berbau teknologi dan minimalis. Aku cukup sering bacain komentar-komentar pada semua videoku yang ada di channel ini, dan juga di sosial mediaku, entah itu komentar di posting-postinganku, ataupun melalui DM. Semuanya aku bacain kok, meskipun nggak semuanya bisa aku balas. Beberapa waktu yang lalu aku menemukan sebuah pertanyaan yang mungkin menurutku akan lebih menarik kalau aku jadiin sebuah video aja. Meskipun sebenarnya pertanyaannya udah aku jawab sih di kolom komentar, tapi kayaknya masih kurang lengkap. Inti dari pertanyaannya sih kurang lebih dia masih percaya bahwa gaya hidup minimalism itu sangat susah untuk dijalani di Indonesia. Yang aku tangkap sih kurang lebih seperti itu. Aku pikir orang-orang yang hidup di negara baju di luar sana, yang dimana godaannya pasti jauh lebih banyak daripada negara ini, bisa-bisa aja tuh ngejalanin gaya hidup ini dan bahkan terus berevolusi sampai seperti saat ini. Kalau perspektifmu yang sekarang sudah bergeser menjadi perspektif seorang minimalis, menurutku seberapa banyak pun barang-barang yang menarik dalam segi visual ataupun yang lainnya, tapi kamu nggak membutuhkannya sama sekali dan ya nggak memberikan value terhadap diri kamu sendiri, ketika barang tersebut muncul tepat di hadapan kamu, percaya deh, kamu pasti nggak akan memiliki nafsu atau minimal nafsunya berkurang sangat banyak untuk memiliki barang tersebut, apalagi membelinya. Meskipun barang tersebut lagi diskon gila-gilaan atau mungkin gratis karena kamu memang nggak membutuhkannya. Tapi kecuali barang itu bisa memberikan sebuah income kepada kamu. Entah itu bisa dijual kembali dengan harga yang lebih mahal ataupun sebagainya. Kalau seperti itu mungkin ceritanya akan sedikit berbeda. Hampir di semua negara di planet ini menurutku godaannya sih sama aja. Kembali lagi, semua tergantung dari diri kamu sendiri. Mungkin sekalian aja kali ya, aku akan membahas tentang 4 halangan yang umumnya didapatin sama orang-orang yang ingin menjalani gaya hidup minimalis, dan juga sedikit tips untuk mengatasinya. Kebanyakan masyarakat saat ini masih banyak yang mempercayai bahwa dengan memiliki rumah yang besar, mobil mewah yang banyak, bisa bekerja di perusahaan yang bonafit, ataupun pencapaian-pencapaian lainnya, maka mereka benar-benar bisa mencapai kebahagiaan. Tapi sayang sekali, menurut Sonia Lyubomirsky, semoga aku nggak salah eja, nama aslinya dari sini, seorang pakar psikologi yang fokus untuk mempelajari hal-hal yang berhubungan kalau di Indonesiain pencapaian dan kepuasan, mengungkapkan bahwa kebahagiaan adalah model yang sama sekali berbeda dengan apa yang aku ceritakan sebelumnya. Dia mengatakan bahwa 50% dari kebahagiaan yang kita miliki sudah ditentukan secara genetik, yang dimana itu adalah bawaan dari lahir. 10%-nya adalah berasal dari keadaan ataupun situasi yang terjadi pada saat itu. Dan 40%-nya adalah berdasarkan apa tindakan kita setiap harinya. Keadaan dan situasi, termasuk di mana kita hidup, entah itu kita kaya atau miskin, sakit atau sehat, pendek atau tinggi, dan sebagainya. Cuma 10%, bukan 90% ataupun 50%. Jadi apapun yang kamu miliki saat ini, entah itu mobil mewah yang banyak, rumah yang sangat besar, sepatu mahal yang sangat banyak, dan sebagainya, hanya bisa memberikan 10% kontribusi terhadap kebahagiaan kalian. Kamu bisa mengganti caramu bertindak dengan mengucapkan selamat tinggal kepada barang-barang yang kamu miliki saat ini dengan menjadi seorang minimalis, yang dimana hal itu justru bisa memberikan kontribusi kebahagiaan sebanyak 40% dalam kehidupanmu. Mungkin ini kata-kata yang sudah sering kamu dengar sebelumnya, ataupun mungkin ada kata-kata yang mirip seperti ini yang pernah kamu dengar juga. Tapi menurutku memang benar adanya, bahwa kebahagiaan itu berasal dari dalam diri kita sendiri, bukan dari luar. Aku yakin pasti kebanyakan dari kalian yang ingin menjadi seorang minimalis adalah karena ingin menekan kebiasaan impulsif yang menguras dompet kalian. Ya, semoga ini nggak benar ya. Hal ini bisa dibilang salah satu halangan yang lumayan berat untuk dihilangkan. Meskipun aku pribadi bukan seseorang yang impulsif, tapi aku cukup punya banyak teman-teman yang cukup impulsif.
Beli suatu barang karena lagi diskon, meskipun nggak butuh-butuh banget. Beli makanan yang super mahal hanya karena ngeliat instastory temen, padahal baru 5 menit yang lalu baru makan. Beli suatu barang karena barang itu limited, padahal cuma beda warna doang, dan sebagainya. Untuk menghilangkan atau minimal mengurangi kebiasaan tersebut memang nggak mudah, tapi bukan berarti nggak mungkin. Aku sempat membahas tentang hal ini lebih detail pada videoku yang lalu. Kalian bisa ngeklik videonya di sini, tapi nontonnya setelah video ini selesai ya. Intinya kalian cuma perlu latihan sampai kalian bisa menggeser pola pikir kalian yang sebelumnya menjadi seorang minimalis, dan sampai pada akhirnya bisa meminimalisir atau bahkan menghilangkan kebiasaan impulsif kalian. Nggak ada yang mustahil di dunia ini. Tapi ketika seseorang sudah mengatakan hal itu mustahil untuk dilakukan, berarti dia memang sudah memutuskan bahwa dia memang nggak ingin melakukannya. Tujuan dari gaya hidup minimalis bukan tentang berlomba siapa yang memiliki barang yang paling sedikit. Ye, aku barang yang paling dikit. Ye, kamu yang paling banyak. Kamu nggak minimalis. Bukan seperti itu. Tujuan dari gaya hidup minimalis bukan untuk mengurangi sebanyak-banyaknya barang yang kamu miliki, tapi mengeliminasi barang-barang yang bisa mendistraksimu, agar kamu bisa fokus pada hal-hal yang benar-benar penting terhadap diri kamu sendiri. Ya, banyak banget yang mengeluhkan tentang hal ini. Ada yang karena partner tinggal serumahnya memiliki kebiasaan yang nggak minimalis sama sekali. Entah itu dia konsumtif, suka numpuk-numpukin barang, dan sebagainya. Partner di sini adalah bisa dengan mungkin teman kontrakan, istri, atau mungkin pacar. Ya, jujur, aku masih belum menikah, apalagi memiliki anak. Jadi, aku belum bisa memberikan sebuah tips berdasarkan pengalamanku tentang hal ini. Tapi kalian bisa menonton salah satu video dari Matt D'Avella dengan ngeklik tautan di atas tentang bagaimana dia menjalani hidupnya sebagai seorang minimalis, sedangkan istrinya sama sekali enggak. Dan seperti biasa, kalian nontonnya setelah selesai nonton video ini aja. Karena saat ini aku cuma home sharing, atau bisa dibilang ngontrak bareng dengan teman-temanku. Dan gaya hidupku saat ini dengan teman-temanku saat ini juga bisa dibilang cukup kontras. Maklum, masih belum punya cukup uang untuk bisa memiliki rumah sendiri. Semua yang bisa aku lakukan saat ini adalah ya dengan melakukan hal-hal yang biasanya aku lakukan dalam kehidupanku sehari-hari, dan hanya bisa memaksimalkan space yang dimana aku bisa memiliki kendali penuh di dalamnya. Ya, space itu adalah kamarku sendiri. Aku nggak bisa memaksa mereka untuk melakukan hal-hal yang menurut aku itu baik. Yang bisa aku lakukan saat ini ya udah, I do my own business, dan biarkan mereka nilai, dan kalau baik ya udah, mereka akan terinfluence dengan sendirinya. Dan kalaupun enggak, it's okay. Aku juga sempat membahas tentang topik ini di salah satu videoku di channel ini. Kalian bisa menontonnya juga dengan mengklik video di atas ini. Sini. Apa yang aku sebutkan tadi bukan berarti pasti dialami oleh semua orang, karena pasti ada beberapa orang yang menjalani kehidupan yang berbeda ataupun didikan yang berbeda. Entah itu dia dari kecil udah terbiasa hidup hemat, entah itu dari kecil dia hidup dengan teratur, ataupun sebagainya. Dan juga nggak menutup kemungkinan banyak orang yang memiliki halangan-halangan di luar dari apa yang aku sebutin tadi. Jika kalian mengalami atau mungkin mendapati halangan di luar dari apa yang aku ceritain tadi, aku menunggu cerita kalian di kolom komentar di bawah. Dan ya, sampai sini aja video kali ini. Seperti biasa, terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Stay safe, stay at home, and bye.